أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini dan penuh dengan hikmat ini, kita masih diberikan kesehatan dan keringanan langkah untuk bisa hadir di area Masjid Raya Al-Muttaqin untuk melaksanakan ibadah sholat Id sambil menggemakan takbir secara bersama-sama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga syafaat beliau akan tersurah kepada kita sekalian di yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, izinkanlah pada kesempatan ini sebelum rangkaian sholat Id dimulai, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, yang akan bertindak sebagai khotib sholat Id pada pagi ini adalah beliau Ustadz Dr. Insinyur Idhan Fahmi MEC, yang akan menyampaikan khutbah dengan tema "Kembalilah kepada fitrah sebelum kembali kepada Allah". Adapun imam sholat Id kita pada hari ini adalah Ustadz Haji Oman Abdurrahman. Yang kedua, sholat Idul Fitri akan kita laksanakan sebanyak 2 rakaat, di mana pada rakaat pertama akan diawali dengan 7 takbir, sedangkan pada rakaat kedua akan diawali dengan 5 takbir. Dan di antara takbir tadi disunahkan untuk baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, dikarenakan khutbah Idul Fitri merupakan rangkaian dari ibadah sholat Id, maka kami mohon kepada para jamaah untuk yang pertama tetap duduk di tempatnya sambil mendengarkan khutbah secara bersama. Yang kedua, kepada jamaah ibu-ibu atau jemaah awal dimohon untuk tidak membuka mukena selama khutbah dibacakan. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan tempat sebelum khutbah selesai dibacakan. Yang keempat, sehubungan kondisi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka dimohon agar memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Di antaranya memakai masker selama beribadah di area Masjid Al-Muttaqin ini. Mohon masker tidak dilepas selama pelaksanaan ibadah sholat ini. Kemudian yang kedua, menjaga jarak sesuai dengan stok yang telah ditentukan. Yang ketiga, dimohon untuk tidak bersalaman, baik setelah sholat maupun setelah selesai khutbah dibacakan. Dan setelah selesai rangkaian ibadah sholat ini, kami mohon pada saat meninggalkan area sholat dapat keluar dengan tertib, tidak berdesak-desakan, dan keluar dari pintu-pintu masuk yang telah kami siapkan sebelum datang ke masjid ini. Kami sampaikan juga bahwa di pintu-pintu keluar ada saudara-saudara kita. Yang pertama, dari kelompok Cinta Quran yang akan menggalang dana untuk siar Quran, yang meliputi dakwah Quran, pembelajaran bahasa Quran, dan bantuan kemanusiaan serta pendidikan. Yang kedua, dari aksi cepat tanggap atau ACT Cabang Bogor, yang akan menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini terzolimi oleh Zionis Israel. Kita mengetahui dari berbagai media massa bahwa pada saat pelaksanaan selama Ramadan kemarin, Masjid Al-Aqsa pun diserang. Oleh karena itu, tim ACT sudah bergerak dan memberi bantuan kemanusiaan dan kesehatan. Yang terakhir, kami menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan sebelum sholat Id ini dilaksanakan. Selanjutnya kepada Ketua DKM Masjid Raya Al-Muttaqin
dipersilakan untuk memberikan sambutannya yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Agus Sarli selaku Ketua Bidang Imarah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap belaan nafas kita, marilah kita lantunkan puji syukur kehadirat Ilahi Rohi atas seluruh nikmat yang telah kita miliki. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, tabiin dan tabiin, kaum muslimin dan muslimat, serta generasi penerus yang selalu senantiasa istiqomah di jalan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat menunaikan sholat Idul Fitri secara berjamaah meskipun masih dalam situasi COVID-19. Hari ini merupakan hari kemenangan terbesar kaum muslimin. Setelah selama 30 hari yang lalu kita berjuang melawan musuh terbesar kita, yaitu hawa nafsu. Semoga kita semua dapat mencapai derajat kemuliaan tertinggi, la'allakum tattaqun. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bersama dengan itu, kita juga telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, untuk mensucikan diri kita dan sebagai salah satu cerminan tanggung jawab sosial dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang beruntung. Semangat yang terkandung dalam Ramadan sebagai sahrul jamaah dan sahrul infak adalah juga bagaimana mengajarkan kepada kita the spirit of sharing and caring. Melalui zakat kita dapat saling berbagi dan saling peduli antar sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atas dasar semangat berbagi dan peduli tersebut, DKM Al-Mutakin telah menerima zakat, infak dan sedekah daripada jamaah sekalian sebagai berikut. Pertama, zakat fitrah yang terkumpul sampai hari kemarin sebesar Rp31.758.000 terkumpul dari mujaki sebanyak 906 orang. Kemudian jumlah beras yang terkumpul sebanyak 556 kg dari mujaki 238 orang. Kemudian zakat mal terkumpul Rp85.695.000. Infak dan sedekah sebesar Rp15.099.000. Sehingga total yang terkumpul sebesar Rp132.528.000 dari total mujaki 1.144 orang. Alhamdulillah, zakat fitrah tersebut telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya, baik yang ada di lingkungan RW 15 dan sekitarnya maupun wilayah-wilayah lainnya. Kami atas nama DKM Al-Mutakin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah sekalian
yang telah memberikan zakat, infak dan sedekahnya. Juga kepada ACT atas dedikasinya memfasilitasi posko layanan kesehatan untuk jamaah di lobi Al-Mutakin, juga kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga pada kesempatan ini kami atas nama DKM Al-Mutakin mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ibadah Ramadan 1442 Hijriah dalam masa pandemi COVID-19 ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang belum sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan mempertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wada'an Ramadan. Selamat jalan Ramadan. Barakallahu fihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, sebelum sholat id kita laksanakan, kami mohon untuk memastikan yang pertama agar tidak ada stop di depan yang kosong, dan kemudian yang kedua mohon memastikan juga agar alat komunikasi dalam keadaan off atau silent agar pelaksanaan ibadah sholat id kita bisa berlangsung dengan khusyuk dan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة الجامعة صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mohon diluruskan dan dirapatkan saf yang pertama belakang. الصلاة الجامعة رحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك
احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاسدين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاسدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah alunan takbir, tahlil dan tahmid yang terus bergema dan berkumandang di pagi ini. Ungkapan-ungkapan pengagungan kepada Ilahi Rabbi membahana di seluruh pelosok kota dan desa, langsung menyusup masuk ke dalam relung-relung hati kita. Melalui takbir, kita kembali menyadari bahwa segala kebesaran dan keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Melalui tahlil, kita segarkan kembali komitmen untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan sesembahan yang lainnya. Melalui tahmid, kita ungkapkan segala kesyukuran atas limpahan nikmat karunia yang tak terkira yang kita rasakan setiap waktu. Hari ini kita telah resmi meninggalkan bulan Ramadan yang mulia. Sejak saat ini kita tidak akan menjumpai lagi malam-malam penuh kesyahduan dengan melaksanakan salat tarawih dan witir berjamaah di masjid. Kita tidak lagi menikmati suasana keheningan malam saat menikmati makan sahur bersama ayah, ibu, suami, istri, anak dan keluarga di rumah. Begitu pula saat-saat indah menjelang buka puasa bersama keluarga. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita memang tidak perlu terlalu bersedih atas kepergian Ramadan, sebab dia pasti akan kembali. Selama matahari masih terus beredar, maka Ramadan masih akan terus datang. Yang mungkin membuat kita sedih adalah ketika Ramadan datang, kita sudah pergi, terlebih dahulu dipanggil oleh Ilahi Rabbi. Sebab jatah usia kita sangat terbatas. Dan saat berada di alam kubur, barulah kita menyadari betapa berartinya 1 menit di bulan Ramadan yang mungkin selama ini kita sia-siakan. Barulah kita menyesal dengan sangat dalam, seperti penyesalan para penghuni kubur yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Namun apakah itu berarti bahwa hari-hari Ramadan berlalu tanpa bekas? Haruskah detik-detik zikir dan nikmatnya ibadah sirna dengan berakhirnya rangkaian ibadah Ramadan? Akankah kegembiraan Idul Fitri menghapus segala nilai yang diajarkan madrasah Ramadan? Jawabannya tentu tidak. Dengan segala kemuliaannya, Ramadan adalah sarana untuk menggapai ridha ilahi. Ridha Allah tetap mutlak menjadi target utama di mana dan kapanpun kita berada. Karena Allah tetap dan selalu ada, walau sejuta Ramadan silih berganti meninggalkan kita. Ramadan boleh berlalu, tapi rasa cinta kita kepada Allah dan amal-amal kebaikan jangan sampai berkurang. Kebiasaan puasa dan qiyamul lail terus kita jaga dan lestarikan. Kontrol diri menghindari perbuatan-perbuatan tak terpuji terus kita pertahankan, sehingga kapanpun ajal datang menjemput, kita dalam keadaan siap. Para ulama menyebutkan, janganlah kita menjadi orang-orang yang Ramadan, orang yang dekat kepada Allah hanya bulan Ramadan, tetapi Rabban, kapanpun itu, dimanapun itu, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, dengan ibadah puasa Allah melatih kita untuk menjadi pribadi yang merdeka, terbebas dari gurita kendali nafsu. Belasan jam lamanya selama sebulan penuh, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa maupun pahalanya. Walau fisik kita terasa penat dan lelah, walau tawaran untuk makan datang dari sana-sini, walau kesempatan terbuka dengan lebar, walau nafsu dan keinginan mendorong kita dengan kuat, kita tidak peduli. Kita bertahan dalam ketaatan hingga waktu berbuka itu pun tiba. Kita setia dengan ketentuan yang Allah sudah gariskan. Kita benar-benar menjadi orang yang merdeka.
tidak lagi menjadi budak keinginan perut dan nafsu syahwat. Kita mempunyai kendali diri yang sangat kuat. Semua kita laksanakan karena diperintah oleh Allah. Menjadi hamba Allah adalah pilihan yang sangat mulia, yang membuat diri kita terbebas dari rasa cemas tentang masa depan dan rasa rendah diri di depan harta dunia. Sebab hati kita tertaut kepada Allah dalam jalinan tawakal, ridha dan takut kepadanya. Ada kekuatan besar dalam hati yang membuat kita sangat bersemangat dan teguh dalam pendirian. Itulah kekuatan iman. Kekuatan iman inilah yang mengubah orang-orang biasa tiba-tiba menjadi pemimpin dunia, menyebar dari timur ke barat, membangun peradaban teragung yang pernah dikenal oleh umat manusia. Kekuatan ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan beliau tanamkan melalui beragam kegiatan ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman adalah sumber kemuliaan terbesar dari dulu hingga hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah, jangan pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Iman adalah kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan apapun. Iman adalah kemuliaan yang tiada tara. Iman adalah kekayaan yang tak terhingga. Selama keimanan itu masih kokoh di dalam dada, tidak ada satupun kekuatan manusia yang dapat mengalahkan kita. Maka musuh-musuh Islam, orang yang tidak senang dengan Islam berkembang, dengan beragam cara berusaha melemahkan kita dengan mencabut keimanan itu dari dalam sanubari kaum muslimin. Mereka sangat ingin memisahkan kita dengan keimanan yang menjadi kekuatan maha dahsyat ini. Dalam surah An-Nisa ayat 102 Allah berfirman, "Waddal ladzina kafaru law tawfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah." Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Mereka ingin kita lalai dari senjata kita, sehingga mereka dapat menyerang dengan serta-merta dan tiba-tiba. Senjata kita yang paling utama adalah keimanan. Senjata kita adalah persatuan. Senjata kita adalah jihad di dalam jalan Allah. Dengan segala kekuatan, mereka berusaha menghancurkan senjata-senjata utama itu. Dan ternyata mereka mampu melemahkan dan mempermainkan kita hanya dengan memainkan kata-kata. Keimanan kita dihancurkan dengan kata-kata. Kebanggaan kita sebagai muslim dihabisi dengan kata-kata. Akibatnya kita merasa inferior. Harga diri kita pun terpuruk. Ketika kita setia melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga diri dan keluarga dari hal yang haram, membiasakan kehidupan yang islami, muslimahnya berhijab dengan sempurna, maka kita digelari oleh mereka sebagai fanatik dan radikal. Ketika kita berpegang teguh pada ajaran agama, kokoh dalam akidah, menolak segala macam pemahaman liberal, sekuler, dan berbagai paham yang menyimpang, kita lalu dibilang teroris dan intoleran. Ketika menunjukkan rasa nasionalisme, lebih memilih pemimpin dari kalangan kita sendiri, kita dianggap rasis. Ketika kita menjadikan agama sebagai pilihan dan pertimbangan utama misalnya dalam memilih pemimpin ataupun wakil rakyat kita dituduh menebar isu sara. Sebaliknya, saat kita menjauh dari nilai-nilai agama, kita dipuji sebagai seorang yang modern. Ketika kita membiarkan nilai-nilai tauhid kita luntur dengan menganggap ada sesembahan lain selain Allah, berdoa bersama menyeru Tuhan selain Allah, dan ikut beribadah serta mengikuti ritual di tempat ibadah mereka, kita dibilang penuh toleransi. Ketika kita memberi ruang kehancuran kepada generasi muda dengan membiarkan mereka bergaul bebas, melakukan zina dan homoseksualitas, kita disebut pahlawan kebebasan. Begitu mudahnya nilai-nilai mulia dijungkir balikan hanya dengan kata-kata yang beracun, yang kosong, yang tidak berarti apa-apa itu.
Akibatnya adalah kita mengalami rasa malu dan rendah diri sebagai muslim, menganggap bahwa kemuliaan kita justru dengan meninggalkan nilai-nilai keislaman dan mengikuti gaya hidup orang-orang kafir serta menjadikan mereka sebagai pemimpin. Jumlah kita banyak dan mayoritas, tetapi dengan mudah dihempaskan begitu saja. Iman kita tergadai, harga diri kita tercampakkan, kita merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan mereka. Dan akhirnya menganggap satu-satunya jalan hidup mulia adalah dengan mengikuti mereka. Padahal Allah menegaskan dalam surah An-Nisa, ayabtahuna indahum al-izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan mengajak kita untuk kembali kepada hakikat diri kita yang sejati sebagai hamba Allah, kembali kepada fitrah di semua levelnya. Di level akidah, kita kembali kepada janji kita saat Allah tiupkan ruh kita di dalam rahim ibu kita. Pada saat itu kita bersaksi, alastu bi rabbikum, kata Allah. Kita jawab, bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, Engkau Rabb kami. Artinya tidak ada yang kita sembah, cintai, dahulukan maupun takuti kecuali Allah dan aturannya. Di level syariah tidak akan pernah ada yang mengungguli syariah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita gunakan di dunia ini. Itulah Islam dan Al-Quran yang telah Allah nyatakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa kalau ingin selamat kembali kepada Allah. Konsekuensinya, kita harus berupaya semaksimal mungkin apapun yang akan kita lakukan. Pertimbangan pertama dan utamanya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan campur aduk tidak karuan. Ibadah dengan cara Islam, tapi berekonomi dengan cara kapitalis. Mengaku muslim, tapi berpolitik menghalalkan segala cara. Dikenal sebagai ulama dan ilmuwan muslim, tapi budayanya pinjam dari sumber lain dan rendah diri menggunakan budaya yang Islami. Lalu bagaimana berharap Islam akan menunjukkan nilai yang sebenarnya kalau sistemnya yang sudah sangat lengkap dan sempurna dirancang oleh Allah, kita bongkar pasang mengikuti hawa nafsu dan kesombongan kita. Terakhir adalah fitrah di level perilaku universal. Akidah dan syariah yang sesuai fitrah kita seharusnya kita bisa terjemahkan dalam perilaku universal yang semua orang, termasuk yang tidak beriman sekalipun, pasti menyenanginya. Ramadan telah mendidik kita untuk jujur, bekerja keras untuk mencapai prestasi terbaik, disiplin waktu, misalnya pada waktu berbuka dan imsak tidak kurang dari 1 detik pun, berempati dengan kesusahan orang lain, serta banyak karakter-karakter baik lainnya telah dididik di dalam bulan Ramadan. Ramadan yang berbekas harusnya cepat atau lambat akan mengeluarkan umat Islam dari ketertinggalan, keterpurukan, serta berbagai stigma buruk yang dialamatkan kepada umat Islam yang lain-lainnya. Sebagaimana tinta emas telah pernah ditorehkan oleh generasi Islam terdahulu saat memimpin dan menjadi kiblat dunia. Jamaah Eid rahimakumullah, kalau kita sudah kembali kepada fitrah secara utuh seperti di atas, level akidah, level syariah, bahkan level perilaku universal kita, maka kita tidak perlu khawatir kapan Allah panggil kita untuk kembali kepadanya, karena insya Allah kita sudah siap. Kalau Allah masih percayakan kepada kita untuk terus berada di dunia ini sampai menemukan berbilangnya Ramadan di masa yang akan datang, maka tugas kita adalah terus menjaga fitrah yang telah kita dapatkan dan menunaikan amanah Allah sebagai khalifahnya untuk memimpin dan memakmurkan bumi ini. Bagaimana caranya dan apa langkah konkret yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini? Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya tantangan kehidupan yang kita hadapi pasca Ramadan ini lebih besar. Hal ini karena keistimewaan Ramadan tidak kita dapati di luar bulan Ramadan, kecuali kita tetap menjaga keutuhan dan tetap menghidupkan semangat Ramadan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keutuhan dan menghidupkan semangat Ramadan, setidaknya ada 4 bekal yang harus kita hidupkan menghadapi tantangan pasca Ramadan sebagai manifestasi takwa. Antara lain, yang pertama adalah interaksi kita dengan Al-Quran yang sangat baik pada bulan Ramadan, teruskan. Di dalam bulan Ramadan yang disebut juga sebagai Syahrul Quran, kita telah membaca, tadarus, tahfiz, tadabbur, mengkaji tafsir, bahkan kita memiliki target dalam menghatamkan atau berinteraksi dengan Al-Quran.
Aktivitas ini telah meramaikan masjid, musholla, majlis ta'lim maupun rumah-rumah kita di bulan Ramadan. Betapa suara dan bunyi-bunyian terbaik di dunia ini adalah Al-Quran. Kita pun tidak mendengar hiruk-pikuk dan hingar-bingar suara musik dan tontonan yang kurang berguna di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, interaksi yang kuat dengan Al-Quran ini kita jadikan aktivitas utama di bulan-bulan yang akan datang, agar tidak saja masyarakat tetapi rumah kita tidak menjadi seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Juga luas bagi pemiliknya, malaikat mendatanginya, syaitan menjauhinya, dan banyak kebaikan. Sebaliknya, kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, akan menjadi sempit, menjadi halangan bagi malaikat untuk datang, serta hadir syaitan ke dalamnya. Ya Allah, yang kedua, komitmen yang kita harus lakukan adalah untuk berdisiplin dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah menguatkan komitmen kita dengan perintah-perintah Allah. Komitmen tersebut diwujudkan dalam memenuhi panggilan Allah berupa salat 5 waktu dengan berjamaah, salat sunnah, berdisiplin dalam makan dan sahur berbuka, menunaikan zakat, infak, sedekah, berbuat baik kepada keluarga, tetangga, teman, dan manusia lainnya, berdakwah atau mengajak orang lain untuk berkomitmen dengan ibadah dan kebaikan, bekerja dengan kejujuran dan profesionalitas, dan aktivitas kebaikan lainnya. Aktivitas tersebut telah membentuk pribadi kita menjadi manusia tangguh yang senantiasa siap memenuhi perintah Allah. Ketangguhan seperti ini menjadi bekal terbaik dalam menghadapi tantangan hidup dan terus dipelihara pasca Ramadan. Ketiga, menguatkan kesabaran dalam menghadapi seluruh tantangan. Apalagi Ramadan kali ini berbarengan dengan masa pandemi. Sebagaimana telah disampaikan bahwa sesungguhnya tantangan hidup yang kita hadapi pasca Ramadan ini pasti lebih besar. Karena di bulan Ramadan syaitan dibelenggu sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW. Tetapi selama Ramadan kesolehan kita meningkat, penipuan, pencurian, perzinahan, mabuk-mabukan, dan kecurangan dan telah berkurang selama bulan Ramadan. Banyak fenomena kebaikan yang muncul, tetapi sepeninggal Ramadan diri kita lah yang harus membelenggu syaitan-syaitan tersebut. Membelenggu syaitan tentunya dengan takwa kita. Karena itulah kekuatan takwa yang kita peroleh dari ibadah Ramadan menjadi sebuah hal yang urgen untuk menghadapi tantangan di 11 bulan mendatang. Seberapa tinggi kualitas kekuatan takwa yang kita peroleh dari ibadah Ramadan yang lalu sangat menentukan kekuatan kita dalam menghadapi kekuatan pasca Ramadan. Takwa mengekspresikan kesabaran, dan kekuatan kesabaran ini menjadi fondasi awal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan pasca Ramadan. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, terakhir yaitu menjadi pendidikan untuk meningkatkan kapasitas diri. Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk menyadarkan kita tentang jati diri kita, pencipta kita, tujuan kita diciptakan, dan kemana kita setelah selesai menjalani perjalanan dunia ini. Kita telah melatih diri dengan berbagai aktivitas ibadah yang pada hakikatnya merupakan tarbiyah terhadap diri kita. Maka setelah ini moga-moga kita menjadi orang-orang yang terdidik dengan didikan Allah langsung melalui bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hasil Ramadan yang terbaik. Kalau Allah beri kesempatan bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Jika tidak, maka Allah panggil kita dalam keadaan sudah kembali kepada fitrahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mari kita akhiri khutbah kita hari ini dengan sama-sama menundukkan kepala kita dan hati kita
menengadahkan tangan, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi kita sebelum kita dipanggil olehnya. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolong kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami, lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami, yang ia telah menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, yang menjadi tempat kelak kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan kami dari segala kejahatan. Allahumma ya Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'alhu tha'rana ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Jangan Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan menjadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat, dan mengabulkan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui ya Allah terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Engkaulah tempat kami menyembah, Engkaulah tempat kami memohon ya Allah. Ya Tuhan kami mohon Engkau ampuni ya Rabbi, bahwa pada waktu Engkau memberi karunia-Mu kami mungkin kurang dapat mensyukuri nikmat. Namun pada waktu Engkau memberi cobaan kami masih pula meragukan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan serta kemampuan untuk melangkah ke depan, di mana kami akan tersesat tanpa petunjuk-Mu, kami akan merugi tanpa ridha dan tuntunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahilah kami dengan rahmat dan nikmat-Mu, sinarilah kami dengan cahaya-Mu, berikanlah kami bimbingan untuk berjalan di jalan-Mu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Kau ridhai. Berilah kami kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus itu ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warhamna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah sekalian, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan pilihannya untuk bisa berjamaah sholat Idul Fitri di Masjid Kerajaan Mutakin ini. Dan atas nama panitia Idul Fitri, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dengan baik dan lancar. Kemudian kami mengundang kepada Ketua DKM dan jajaran pengurus DKM serta jajaran